Ya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar Immanuel Melkiades Lakalena turut merespon perihal kritikan kepada pemerintah karena menetapkan hasil negatif COVID-19 PCR 2 kali 24 jam sebagai syarat naik pesawat. Ya, Melki mengungkapkan pemerintah saat ini membahas kemungkinan tes PCR dilakukan 3 hingga 5 hari sebelum keberangkatan dan awalnya Melki menjelaskan soal penggunaan alat PCR. Ia menyebut saat ini ada beberapa metode yang digunakan, bukan hanya swab PCR. DPR bersama Kemenkes saat ini sedang membahas mengenai penggunaan PCR. Ketua Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 DPP Golkar itu menuturkan pemerintah sedang berupaya agar alat PCR bisa tersebar secara merata ke semua daerah. Sementara itu Putih Sari berpendapat soal kebijakan mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat. Sebelumnya syarat perjalanan udara cukup dengan antigen untuk wilayah Jawa Bali dan kewajiban PCR hanya untuk penumpang yang baru menerima vaksin dosis pertama. Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan konfirmasi angka kejadian COVID yang menurun merupakan cerminan dari kedisiplinan masyarakat dan mentaati prokes dan partisipasinya menyukseskan program vaksinasi. Menurut anggota Komisi 9 DPR lainnya Nur Nadlifa, ini adalah kebijakan yang aneh, percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebani dengan tes PCR. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifa mempertanyakan keputusan pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif COVID dengan skema PCR. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi publik. Dan kita masih berbincang dengan Pak Ede dan juga Ibu Neti, masih bersama kami, Bapak Ibu. Ya, saya ke Pak Ede. Pak, dengan kata lain bahwa kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan juga terkait tadi kapasitas 100%, lalu juga pembukaan border, seharusnya tidak terburu-buru. Kalau dari sudut pandang kesehatan, seperti apa Pak? Sudut pandang kesehatan sebenarnya intervensi itu harus semakin menguatkan ya. Artinya sebuah intervensi itu harus semakin menguatkan untuk meningkatkan efektivitas. Dengan demikian, maka target kita itu adalah tidak lagi menemukan kasus baru, itu sebenarnya yang diharapkan. Nah, semua tes yang dilakukan adalah untuk segera menemukan kasus-kasus terakhir, ini yang kita harapkan. Jadi itu untuk membuat screening, membuat surveillance pada tempat-tempat yang diduga bisa terjadi penularan. Kalau ada, lakukan tindakan yang tujuan untuk koreksi. Yang kedua adalah kalau ada intervensi, seharusnya intervensi itu menguatkan yang ada. Dengan demikian, tujuan utama kita mengendalikan kasus COVID ini bisa segera kita peroleh. Tapi kalau ada intervensi lain yang kemudian menumpang, ini kita sangat tidak mengharapkan, karena akan sangat merepotkan dan sangat riskan ya. Oke. Intervensi yang lain yang menumpang ya Pak ya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai angka Pak, kita tahu alasan kenapa mobilitas tadi sudah semakin tinggi dan juga pemerintah dengan percaya diri membuka tempat wisata dan angkutan umum juga bukan hanya penerbangan tapi juga busway ya dan juga kereta api juga sudah di-full-kan seperti itu. Angka sendiri memang landai untuk saat ini. Apakah memang di lapangan nyatanya seperti itu Pak? Karena kita tahu kita tidak bisa terlena dengan angka-angka bahwa Indonesia sekarang sudah ya let's say agak di atas angin. Ya, yang kita harapkan memang angka itu adalah angka sebenarnya ya, tetapi harus terus dipantau dengan jumlah testing yang cukup. Dan sinilah testing gratis yang harus dilakukan pemerintah dengan melakukan dari hasil tracing ya. Dan ini yang kita harapkan proses surveillance itu terus berjalan. Bahkan bila perlu ada surveillance yang tujuannya ke zero surveillance, naik sedikit lah kelasnya ya. Untuk memastikan berapa sih sebenarnya kejadian itu di masyarakat. Nah di sisi lain barangkali yang harus kita waspadai adalah justru penumpang dari penerbangan internasional yang harapannya tidak membawa kasus baru. Karena hampir semua kasus COVID yang meningkat itu adalah imported kasus ya, ini yang harus diingat ya. Oke, saya ke Bu Neti lagi Bu. Kalau dari DPR lagi, kembali kita soal harga. Idealnya berapa sih Bu? Inginnya gitu kan. Kalau masyarakat kan
menyebutkan bahwa 300 masih mahal, di bawah 300 juga masih mahal. Atau mungkin bisa seperti India, 96.000 kisarannya. Ya, saya ingin ini dulu ya, mengatakan bahwa sebetulnya kan situasi pandemi ini berdampak pada seluruh warga negara ya. Oke. Bahwa ada Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan Indonesia mengalami bencana nasional non alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 itu belum dicabut, Mas. Jadi artinya kalau kita bicara tentang dampak pandemi yang memang yang pertama adalah pastinya sektor kesehatan, berikutnya adalah sektor ekonomi ya, sektor ketenagakerjaan yang pastinya ini menimbulkan masalah yang luar biasa berat ya bagi masyarakat. Ada 8,9 juta penganggur, kemudian juga ada calon pekerja migran gagal berangkat yang dirumahkan dan sebagainya seperti itu. Jadi artinya kalau kita bicara tentang berapa angka yang pas, ya saya pikir pemerintah harus bisa melakukan exercise ya, menghitung berapa yang memang betul-betul terjangkau bagi masyarakat yang hari ini terbagi ke dalam 3 strata. Ada keluarga prasejahtera di Indonesia sebanyak 16,95%. Jadi artinya kalau kemudian kebijakan itu tidak melibatkan, kebijakan itu tidak menimbang dan memperhatikan yang hari ini untuk makan saja mereka masih sulit, ya bagaimana mungkin ya kemudian pemerintah menetapkan harga yang jauh berbeda dengan harga di negara-negara tetangga kita. Jadi artinya kalau kemudian tadi dikatakan India aja bisa sebesar itu kok, kenapa Indonesia nggak bisa? Nah sekarang kita kembalikan kepada pemerintah, kepada para pihak ya, kementerian dan lembaga serta satgas yang terlibat untuk bisa menghitung dan kemudian memastikan bahwa tidak ada motif bisnis ya di balik pemberlakuan kebijakan PCR yang tadinya cuma untuk moda transportasi udara, sekarang wacananya untuk seluruh moda transportasi ya seperti itu. Dan buktikan bahwa negara tidak berbisnis dengan rakyat. Sekali lagi, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat karena seharusnya yang namanya kesehatan, penghidupan yang layak ini adalah hak setiap warga negara. Ya, negara tidak berbisnis itu yang juga harapan kita. Ya, tapi dari banyak yang beredar di medsos ya, ada 10 importir Bu. Salah satunya juga ada yang dari kosmetik. Itu juga dipertanyakan bagaimana PCR bisa dihandle oleh ya itulah tadi. Tapi Bu Neti, kalau bicara mengenai kebijakan ini, baru juga kami mendapat informasi bahwa kemungkinan tidak hanya penerbangan tapi moda laut dan darat juga akan diterapkan treatment yang sama yaitu PCR jelang akhir tahun ini. Bagaimana Bu? Ya, saya pikir tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Ede bahwa dan di awal saya katakan bahwa harusnya pemerintah bisa menjelaskan ya sebetulnya dalam menghadapi Nataru atau libur panjang atau kemudian kekhawatiran masuknya varian baru yang akan menyebabkan lonjakan kasus seperti beberapa bulan yang lalu. Tentu ini harus didiskusikan, diputuskan seperti apa screening method yang perlu digunakan atau perlu dilakukan untuk melakukan deteksi di pintu-pintu perbatasan, di tempat-tempat kerumunan atau tumpukan massa yang menggunakan moda transportasi seperti itu. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana pemerintah secara jujur dan transparan melibatkan para pakar untuk menetapkan kebijakan yang scientific based begitu Mas. Jangan sekadar populis dan ingin menguji rakyat. Scientific based, datanya juga fact seperti itu ya, bukan harga yang diterka-terka demi kepentingan segelintir orang ya Bu ya. Betul. Pak Ede, satu mungkin pertanyaan sebelum kita tutup segmen ini. Sebenarnya banyak celah dari kebijakan ini, baik itu harga, terus juga terkait ya mobilitas tadi, dan juga ada 3 kali 24 jam itu yang Anda kritik juga di awal. Harusnya tadi tidak ada 3 kali 24 jam ya Pak. Hari itu PCR, hari itu harus bisa berangkat, seperti itu. Sebenarnya yang ideal adalah orang yang berangkat adalah orang yang sehat ya, tidak menularkan ke orang lain.
konfirmasinya sekarang dengan PCR langsung berangkat dengan demikian seperti itu. Tetapi kembali dalam penanganan COVID, tolong surveillance diperbaiki gitu. Jadi jangan menggunakan PCR untuk syarat perjalanan, tetapi kembalikan PCR itu kembali kepada syarat untuk melakukan surveillance dan penemuan kasus. Tracing dan testing tadi. Baik, Pak Ede terima kasih atas waktunya. Ibu Neti juga terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News.